Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembah khususan ila ruhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan ila jami' masyayikhina wa khususan ila ruhi ustadina Hadi Muhammad Irfan Ihsan Mujasan Jamikriyan summa khususan ila ruhi Bayai Hasan Husain Cerme Orabuti Gresik summa khususan ila ruhi Bayai Sahlan Sitaral Mukriyan khususan ila ruhi Bayai Syarif Basudan khususan ila ruhi Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kebirun Jombang khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan khususan ila ruhi Hasan Sudin Pamekasan wa ila ruhi min jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah azim astaghfirullah al-azim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.
Ya Allah. Nomor siji malaikat Jibril. Nomor loro malaikat Mikail. Nomor telu malaikat Israfil. Nomor papat malaikat Israel. Nomor lima nomor enam malaikat nakir. Nomor tujuh malaikat rakib. Nomor 8 malaikat hatib. Nomor 9 nomor 10 malaikat Ridwan. Asma kabeh akeh 10. Kita kabeh wajib bareng. Nomor siji kitab Taurat kagungane Nabi Musa. Nomor loro kitab Zabur kagungane Nabi Dawud. Nomor telu kitab Injil kagungane Nabi Isa. Nomor papat kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Shu'aib Harun Musa Daud Sulaiman Yusuf Zulkifli Ilyas Ayub Yunus Yahya Isa Muhammad Asma kabeh akeh jalamin ujung hitam bakong Iyamu binafsihi Fahdaniyat
ilmu khayyat jamaah basar kalam qadiran muridan aliman hayyan jami'an basiran basiran mutakalliman. Untuk minggu terakhir termasuk pada pagi hari ini, walaupun jadwal tak tertulis, ini waktunya adalah tafsir Al-Iqlil juz 4. Juz 4 ada di cabang 1. Kemudian sebagaimana biasa, jam kedua rata-rata adalah tauhid. Pemberitahuan bahwa siapa saja yang kampung, daerah, langgar atau musolahnya ingin ketempatan ngaji tauhid, caranya gampang. Bila ada acara misalnya Maulud Nabi, ele-elean, kecil-kecilan, dihadiri oleh orang 25 atau 20, lalu saya hadir memberi wawasan, memberi keterangan pada langgar atau musola tersebut, walaupun orangnya cuma 20, panjenengan akan enteng, karena 20 orang misalnya, pasti 1, 2, dan 3 ada yang ingin ketempatan ngaji tauhid, walaupun sementara saya hadir hanya 1 kali. Itu adalah cara pertama. Yang kedua, kumpulkan saja langgar, masjid, musola, jangan dikasih pengajian, cukup tanya jawab saja. Saya siap walaupun gak ngaji tauhid. Dengan cara seperti itu, mungkin nanti di langgar musola di rumah panjenengan, pasti mereka ada yang mendorong panjenengan untuk segera ngaji tauhid. Atau walimah cuma 1 kali saja, walaupun hanya setengah jam, insya Allah nanti ada yang menghubungi saya. Kuasane pangeran. Barangkali caranya seperti itu. Atau tidak ada cara seperti itu, teman kita kirim WA dengan berisi video yang jenengan harapkan. Dengan cara seperti itu, insya Allah mereka walaupun gak ngaji di tempat panjenengan, akan mencari di mana tempat-tempat ngaji. Itu adalah sekedar pemberitahuan, memberi cara untuk memasukkan pengajian tauhid. Pengajian tauhid misalnya yang jamaah ada 12 orang misalnya. Sudah kuat, orang 1 kampung pun tidak akan berani dengan orang 12 yang tekun ngaji tauhid tersebut. Dengan catatan, waktu Kiai Haji Muhammad Irfan itu ngaji di cabang 4 Sumput, pernah didatangi masyarakat sekian banyak. Karena Pak Irfan dianggap 1 kurang pengalaman, karena jelas Pak Irfan pendidikannya cuma pesantren saja memang. Terus orang-orang kampung meremehkan dengan pendidikan seperti itu, akhirnya Pak Irfan pernah didemo. Lalu saya buka suara. Silakan jamaah orang yang dulu mendemo Pak Irfan, sekarang di cabang 4 misalnya. Silakan kami didemo, longgarnya kapan? Saya tunggu kehadiran Anda. Sampai sekarang nggak ada yang berani.
Panjenengan mumpung ada saya dididik dirinya sendiri, nggih. Siapa lagi kalau enggak jenengan sendiri? Ingat bahwa alam keempat tidak akan bisa membantu. Anak tidak akan bisa membantu pada orang tua. Orang tua tidak akan bisa menolong anaknya. Kalau sudah alam keempat. Tapi kalau alam ketiga masih bisa dibantu. Dengan cara membaca tahlil. Dengan cara 1 minggu kita membaca tahlil. Dengan cara kita membaca Yasin. Dengan cara 30 juz. Terserah jenengan. Dan jamaah yang taat kepada peraturan saya, siapa di dalam grup tapi tidak ada KTP-nya, tidak akan saya bacakan 30 juz bila meninggal dunia. Saya harus disiplin. Di grup ada 2, ada yang sudah ber-KTP, ada yang tidak. Yang tidak, walaupun meninggal dunia, saya tidak akan sudi untuk membacakannya. Yang saya bacakan yang sudah ada KTP-nya saja. Tidak boleh bantah. Orang umum sudah saya gebrak semuanya. Oleh karena itu, dengan fasilitas seperti ini, saya tata rapi. Tak benak no, Bu. Jagani sampean. Saya nak kabeh, sampean sin terus no. Jadi gak enak dedek, kalau si benak no. Iya, seperti itu. Untuk jam pertama adalah tafsir. Monggo dilihat tafsirnya. Kalau saya nggak ngasih tanda, jenengan saja. Mana kira-kira? Oke. 481 ya. Untuk juz 4 ini khusus Bapak Ibu, yaitu ada di cabang tadi. Benar tak? Bareng barisan. Oh, ora ono. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun. Ada garis tetap. Nggih. Panjenengan melihat apa tafsir seperti ini kok ada yang nggak pakai kacamata, kok enak men. Ya, kok gak koyok kula ngene, rewel iki mripate. Oh, berarti sing mripate boten rewel umure panjang berarti. Soalnya tandane nek wong umure gak panjang kan mripate rabun. Kulite kisut. Untune merotoli. Terus gegere pegelan nek longgo. Cerewetan. Mangan gak tape akeh. Gak tape akeh iki malah gak sarapan. Bengi ya gak mangan. Tapi nggih alhamdulillah ya gak ngelemprek ya gak apa. Nggih. Nek Allah mangan apa? Oh, baik takoni wong. Orang ngaji nanti, ya ngaji nang bareng aku cuma kono. Allah ku mangan apa baik takoni wong. Mangan apa? Boten ade jahat. Makanya sampean gak tumon kan ana embong-embong Allah andok rujak. Ya tumon. Nggih, Allah gak ate andok rujak. Boleh kana cangkeme. Tak rujake delego endi wong Allah kana weteng. Malah ku alam donya kabeh manggon ku date Allah. Soale wong takon gak mesti, Bu. Ana sing takon, Allah ku umur pira? Ngono. Nek sampeyan jawab ya apa? Gak ade ono tapi umuruddin. Apa umuruddin? Persoalan agama. Yaitu paragraf kedua halaman 481. Saya baca, sawise Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh niku napa? Ngomong. Nabi Muhammad yo nganggo cangkem.
nomor loro nganggo huruf, nomor telu nganggo swara. Ane Allah bakal lamallahu Musa taklima. Peperangan mulai siji lawan sijine. 1 lawan 1. Paman Nabi Muhammad yang masuk kepada Islam ada 2. Adalah Abbas dan juga Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Dan istrinya Abbas memukul dengan batu terhadap kepalanya Abu Lahab. Akhirnya terjadi sampai meninggal dunia. Dulur IP, bojone Abu Lahab, ngepruk ndase bojone Abbas ngepruk ndase Abu Lahab sampai watu. Sampai bocor, sampai kejadian lama-lama meninggal dunia. Abu Lahab adalah saudara ipar. Sedangkan Abbas punya istri yaitu nangani Abu Lahab. Akhirnya terjadi meninggal dunia hanya gara-gara dikepruk ambek watu. Karena saudara atau keluarganya waktu perang Badarnya menang, Abu Lahab emosi, kemudian keluarga dari istri Abbas tersebut ada yang disakiti. Akhirnya istrinya Abbas tersebut datang ke rumah Abu Lahab untuk memukuli dengan batu di kepalanya. Lama-lama sekujur tubuh menjadi baunya sangat menyengat. Jadi ampune basin sak paran-paran. Itulah orang yang ingkar terhadap tauhid melawan terhadap tauhid. Orang sekarang sama. Awas panjenengan adik mendoni ngaji tauhid tidak akan lama seperti itu. Barangkali, tapi insya Allah cabang 1 enggak. Ini sebagai contoh saja. 1 lawan 1, siji lawan siji, ana ing siji menungso, ana ing siji wong metu saking barisane wong kafir. Metu teko barisane bolone wong kafir. Nuli diadepi dening Zubair, yaitu tentara yang ikut perang. Sehingga bisa dipateni dening Zubair. Bendarane Bu? Nyandra ya. Indra niku? Benderone. Nggih. Dicekel dening Tolha. Nuli diringkus lan dipateni dening Sayyidina Ali. Soale wong biyen iku nek kapane tangan kanan pedhot, iku gendera ditangani tangan kiri. Tangan kiri pedhot ditampani ambek gulu ambek pundak. Sampai seperti itu. Gara-gara perangan antara orang yang bertauhid, orang Islam, melawan orang yang nolak terhadap tauhid. Kalau sekarang jarang perang belani agama. Paling-paling perang belani negara. Ya. Nek kapane Palestina, yo belani agama, yo belani negara. Perang sing paling gede merangi hawa nafsu. Ada cara sampai aku ngaji nang bareng, mulai panas. Jam 8 ku krasa panas jam. Mulai tambah nemen. Wis gak ngaji aku. Nah, diperangi ae. Kok ngatasi panas ngene ae kok. Lah meneh ku akhirat panase sak ndukure bun-bunan. Ya gak ono sengsara sing nomor 1.
ke alam keempat. Alam keempat namanya alam akhirat. Kalau yang kedua, ketiga, barza. Kalau yang kedua, dunia. Kalau yang pertama, alam arwah. Jadi panjenengan harus punya praktis pengetahuan. Alam pertama namanya alam arwah, alam perjanjian. Alam kedua adalah alam dunia, alam cobaan, alam ujian. Ad-dunya darul imtihan. Donya iki gone wong ujian. Alam ketiga adalah alam pembuktian. Besok yang punya Tuhan dibuktikan di alam kubur. Hati-hati sebelum meninggal dunia harus tahu Allah dulu. Karena besok kalau tidak tahu disuruh membuktikan. Kalau sudah tahu bebas dari pertanyaan kubur. Hanya sak seretan kedisian mati karo pangeran kuburan. Disiksa sampai gone akhirat. Terbukti bahwa ada sejarah mengatakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin libur siksanya. Setiap hari disiksa parah dan hari Senin libur. Kenapa? Karena dia hatinya senang punya ponakan yang namanya Muhammad. Senang tok lho dibebasno sedina siksane. Berarti orang-orang yang terdahulu apa sekarang sudah merasakan adabnya? Sudah. Yang kedua tidak bisa membuktikan Tuhannya di alam kubur. Akan disiksa dan tidak ada yang menolong. Kalau di dunia masih ada yang menolong. Tapi di alam kubur siapa yang menolong? Tidak ada. Kalau orang yang sudah makrifat pada Allah, yang menolong adalah Allah. Kalau Allah tidak diketahui sebelum dia meninggal dunia, yang menolong adalah kalajengking. Yang kedua adalah semut lenying. Yang ketiga adalah kelabang. Yang keempat adalah ular. Itu yang akan menolong. Kalau Allah sudah baik dengan jenengan karena jenengan baik kepada Allah, barang-barang kayawan-kayawan yang saya sebutkan tersebut tidak akan berani mendekat dengan manusia yang sudah makrifat. Akhirnya jasadnya utuh. Dari Gus Dur utuh ulesi. Benar ya? Okay. Berikut keterangan iku dipateni dening Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku pinter. Diwuruki Kanjeng Nabi Muhammad 1000 jawaban. Dari 1000 pertanyaan. Bahkan Sayyidina Umar kalah pinter jawabnya dibanding dengan Sayyidina Ali. Tapi waktu itu Sayyidina Umar menjadi khalifah. Khalifah itu bahasa Arab, artinya adalah pengganti. Ya, pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan makamnya tidak jauh dengan makam Kanjeng Nabi Muhammad, tidak jauh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Istri Nabi Muhammad sebanyak 12, karena setelah Ibu Siti Khadijah meninggal dunia, bukan kawin dengan sendirinya, memang ditata oleh masyarakat. Cuma istri yang paling dicintai cuma satu, Aisyah. Karena dia adalah kawin mulai awal, dia adalah gadis, yang lainnya adalah janda semuanya. Itu adalah anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang menjadi sejarah dalam Al-Hadis. Lainnya enggak menjadi sejarah. Berarti saya mengajarkan tauhid ini menyampaikan apa? Saya menyampaikan tauhid. Allah
menugaskan Nabi Muhammad untuk berjuang perang 1, 2, 3, sampai 4 macam, itu memperjuangkan tauhid. Adapun secara umum dan syariat adalah diutammima makarimal akhlak. Itu adalah Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu saya pesan kepada semuanya, kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad, samakan ilmu Anda dengan kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu Allah, jenengan harus tahu kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau tidak ingin, gak usah, cukup beragama Islam saja. Tapi sayang, tidak punya Tuhan. Kalau Nabi Muhammad punya Tuhan. Kalau orang-orang tidak tahu Allah, berarti tidak punya Tuhan. Yang punya itu orang yang sudah mengerti, sudah berjumpa sebelum meninggal dunia. Itu punya. Kalau sampai meninggal dunia nggak tahu Allah, berarti masih belum punya Tuhan. Dan di alam kubur ditanya, mana Tuhanmu? Kalau kamu memang betul punya. Makanya alam barzah adalah alam pembuktian. Buktekno pangeranmu nek kon duwe. Yang keempat adalah alam pembalasan. Siapa berbuat baik, panennya di sana. Siapa berbuat jelek, panennya di sana. Siapa di sini tahu Allah, panennya tahu Allah di akhirat. Di sini tidak melihat, tidak tahu kepada Tuhannya, maka panennya juga tidak tahu kepada Tuhannya. Wa adallu sabila. Orang yang tidak tahu Tuhannya, kata Al-Quran, sesat di jalan. Jalan terakhir, yaitu di jalan akhirat. Itu rentetan dari cerita, karena Sayyidina Ali adalah sahabat. Sayyidina Ali adalah dari paman yang bernama Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib dikawinkan dengan anaknya Nabi Muhammad, namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak Hasan dan Husain. Makanya Sayyidina Ali disebut Abul Hasan. Sebutannya Sayyidina Ali pada zaman Khalifah Umar disebut Abul Hasan. Ya Abul Hasan. Itu adalah Sayyidina Ali. Orang empat tersebut dipastikan masuk ke dalam surga, sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal, Raja Fir'aun, dan raja yang zalim lainnya akan dipastikan masuk ke dalam neraka. Karena satu, punya Tuhan, tidak tahu Tuhannya. Berikut kalimat. Nuli bendera, nuli apa? Bendera dicekel dening Utsman bin Abi Thalhah. Nggih, itu bin Affan ya. Iku Utsman bin Abi Thalhah. Bin niku napa sih? Karena anak Umar bin Khattab. Pak Umar anake Pak Khattab. Mari ngono Utsman bin Affan, sahabat Umar, punya bapak namanya Affan. Ali bin Abi Thalib, pancene Sayyidina Ali, anak dari Abu Thalib. Sampeyan Abu apa? Abu-abu. Ya. Sampeyan abu-abu, itu Abu Thalib, itu Abul Hasan, tapi jamaah satu adalah abu-abu. Ya, abu-abunya. Itu sahabat nuli diringkus lan dipateni dening Sayyidina Hamzah. Lho, pamane Nabi ku singa padang pasir sebutannya. Paman Nabi sing jenenge Sayyidina Hamzah iku singa padang pasir. Pertarungan di padang pasir melawan orang sekian banyak, dia tidak akan gentar.
Maka di situ akhirnya menurut cerita ada di sekitar Gunung Uhud itu ada makam, Bu. Makamnya lebarnya hektaran. Cukup untuk dihadiahkan oleh Allah untuk orang 73 yang meninggal dunia atau tewas atau gugur dalam medan perang Uhud. Termasuk pamane Nabi Muhammad Harisa mbok situ elali kula. Kabeh telu didadekno situ dimakamkan di sana yang 70 sebelah sininya. Tanahnya sekian lebar berapa hektar. Besok kalau jenengan umroh akan diajak oleh sopirnya untuk datang ke sebelah Gunung Uhud melihat makamnya 70 sahabat yang gugur dalam medan perang. Dan juga menantunya Sayyidina Umar juga meninggal dunia. Kemudian menantunya meninggal dunia, akhirnya Hafsah itu pulang ke orang tuanya, pulang ke Sayyidina Umar. Dalam keadaan janda, dan Sayyidina Umar sangat susah. Susahnya dia menawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, silakan anak saya dikawin. Tidak Umar, saya enggak mau. Lama-lama berapa bulan yang akan datang, ternyata ketentuan dari Allah dikawin oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dengan kawin dengan Hafsah. Ada yang namanya Sauda, ada namanya Aisyah, dan lain-lain. Ternyata ngumpul dari pertama setelah Ibu Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad setelah Ibu Sayyidah Khadijah itu meninggal dunia, orang-orang rame. Nabi Muhammad jangan disendirikan, harus ada pendamping. Akhirnya satu menyodorkan ini, satu menyodorkan ini, satu menyodorkan ini, terus sampai 11. 11 ditambah Ibu Siti Khadijah berarti 12. Orangnya cantik-cantik semuanya. Jamaah kene iki apa? Elek tapi pokoknya sedengana. Itu cerita. Berikutnya tinggal sedikit oleh bendera dicekel dulure Kang Asma Abu Said. Nanging nuli kena panae Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas nuli mati. Jadi orang yang mempertahankan bendera berarti mempertahankan agama. Mempertahankan bendera sampai tangan kanan misalnya hilang karena dipedang. Tangan kiri tak kuat-kuat. Tangan kiri tidak ada dengan bendera leher seperti ini. Setelah itu dia meninggal dunia. Itulah yang dinamakan syuhada. Ibane wong mati syahid belo agama, lawane mati syahid mati sangit, nek belo negara jenenge pahlawan, nek belo agama jenenge syahid. Orangnya dinamakan syuhada. Pun jelas ya. Syuhada itu siapa? Sebutan orang yang mati syahid. Kalau pahlawan ya pahlawan Indonesia itu, pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan. Biyen wis diwuruki ngono SMA ngono PSBB. Sejarah Indonesia. Karena sejarah Ken Dedes, Ken Arok. Kebo? Kebone ijo ta kuning? Kebo ijo. Sejarah Ken Dedes dan Arok. Sampe diuruki ngono biyen paling ya. Saya gak tapi ono. Gak tapi ono saiki. Masih biyen ada SMP. SMP ngerti pisan sekolah itu kok MI. Akhed, nifas, wilada. Mari ngono
liya-liyane ku ero arek biyen. Apalagi kurikulum dulu dengan sekarang nampaknya berbeda. Sampeyan dikerokoti agama sampean, ambek wong liya halus sekali seakan-akan begini. Ngerokoti agama. Akhirnya saya perjuangkan bagaimana negara ini aman. Saya ngaji tauhid orang-orang supaya beriman. Syaratnya beriman harus berjumpa kepada yang diimani. Nek ketemu ya iman, nek gak ketemu jenenge apa? Hah? Ya balik aneh iman. Hah? Kufur ya. Balik aneh Islam. Kafir. Kebalikan dari iman. Kufur. Berarti orang yang jumpa dengan Allah namanya mukmin, orang yang sudah beriman, orang mukmin karena sudah jumpa di dunia ini. Tapi kalau tidak, maka kebalikan dari iman adalah kufur. Berarti orang yang jumpa dengan Allah sudah pas mereka adalah punya grup mukminin. Yang kedua adalah grup muwahhidin. Yang ketiga adalah grup muhsinin. Yang keempat adalah grup mukhlisin. Jangan sesuai tata cara agama, tata cara Quran, tidak akan bisa masuk surga jenengan sebelum punya grup. Ini grupnya muwahhidin, ini grupnya mukminin, ini grupnya mukhlisin, ini grupnya muhsinin. Ada di dalam tauhid. Jangan masih ada di dalam grup secara syar'i. Allah sudah melihat rambu-rambunya dari sekarang. Kalau kita keluar dari grup, berarti sudah enggak dianggap orang beriman lagi secara syariat tapi. Makanya besok saya harus memutuskan siapa meninggal dunia dalam grup JTI. Tapi tidak ada KTP yang tercantum di situ. Gak tak wacana Quran 30 juz. Hanya KTP tok. Aturan jangan sampai diabaikan. Jangan gak sampai pinter tapi KTP ini masuk sesuai dengan aturan. Tak wacana Quran 30 juz. Anggap kami gak soro ah. Waca Quran 30 juz ijen. Sampeyan paling yo piro sih? Oh, setahun yo gak lunas ngono. Kalau utang. Apa nanti gak ngaku. Kula 10 dina khatam situ. Nek males nemen ya sak bulan. Pinten? Saya saja. Oh, mbak napa? Sak bulan 30 juz. Wah, apik. Wis apik niku malahan. Sosok malahan. Ana sing bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Mana terus namanya tadi Fatihah kasih itu betung dino. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Zaman di sini memang. Zaman apa sih? Ya jangan ngomong memalukan. Memalukan ngono kuwi mlebu swarga apaan. Aku pengen panen gak gelem tandur ngono apa deh. Tapi nek jamaah kene ana hadiah Ibu. Sapa sing teman-teman mati dalam husnul khotimah, lanang oleh wedok dideleh go swarga kono gak tau head. Gak tau jengkelno ati. Menurut Quran. Maksudnya iku gak ada elek ya sapi terus. Tapi menenek kena tak jujur ayat. Tapi kalau khawatir jangan-jangan sampean ngaji gak mulus. Krono cek oleh apa itu Mang? Oh no, kata ada tono. Kok nang iya deh aku tak boleh gak asli ya krono ya. Oleh krono itu krono Allah. Iyalah. Demikian untuk materi awal tafsir Al-Iqlil juz 4 khusus pada cabang 1
garing pusat. Terakhir juga halaman 481. Demikian yang dapat kami sampaikan.